Selamat bertemu kembali di Onese Channel. Kali ini saya ingin menjelaskan dan berbagi ke teman-teman semua bagaimana cara dan langkah-langkah instalasi dan konfigurasi Flutter tanpa Android Studio di sistem operasi Windows. Jadi saya di sini menggunakan sistem operasi Windows 10 dengan spesifikasi memori 4 GB ya, 4 GB dengan prosesor Core i5. Mudah-mudahan dengan memori 4 GB bisa menjalankan ya Flutter ini nanti dengan stabil. Baiknya kalau teman-teman memiliki memori yang di atas 4 GB sangat lebih baik tentunya. Baik, untuk melakukan instalasi ini sebenarnya sangat mudah ya. Kita hanya membutuhkan beberapa file yang menjadi bahan instalasi, kemudian nanti akan kita konfigurasi tentu di sini tanpa menggunakan Android Studio. Nah, yang kita butuhkan itu yang ini. Yang pertama ada Command Line Tools, kemudian ada Flutter, kemudian ada OpenCDK, kemudian ada nanti Visual Studio Code. Nah, ini nanti file-file ini bisa nanti teman-teman dapatkan link downloadnya pada bagian deskripsi video tutorial ini. Nanti teman-teman tinggal mendownload saja. Nah, sebenarnya untuk Flutter ini teman-teman bisa mendapatkan dari situs website Flutter ya. Ini ya, Flutter Development. Kemudian nanti teman-teman bisa memilih yang stable ya, stable untuk Windows. Nah, saat ini versi yang saya gunakan adalah ini ya, 2.10.3 yang terbaru. Kemudian command line teman-teman bisa mendapatkan dari website developer Android ya. Nanti teman-teman bisa memilih, scroll ke bawah, teman-teman bisa memilih yang bagian Command Line Tools Only ini, dan teman-teman bisa memilih sesuai dengan sistem operasi yang digunakan. Karena saya menggunakan sistem operasi Windows, maka saya gunakan yang ini saya download. Kemudian untuk JDK ini, maka teman-teman bisa mendapatkan dari website Adoptium.net ya. Ini teman-teman nanti bisa memilih, saya cek dulu, memilih versi untuk Windows ya. Yang kalau di sini saya gunakan yang OpenCDK 11. Kemudian nanti pilih nih hotspot, kemudian klik ini Adoptium.net. Nanti kita tinggal memilih yang 11 ini ya, versi yang 11, kemudian latest release, nanti akan dilakukan proses download. Oke, baik, itu mengenai downloadnya. Sekarang bagaimana proses konfigurasi dan instalasi. Jadi tadi ya sudah saya jelaskan, kita harus memiliki dulu ini SDK Flutternya, kemudian Command Line Tools, kemudian instalasi untuk OpenCDK. Nah, tadi di sini sudah saya download, tinggal kita instalasi saja nanti. Kemudian satu lagi nanti ya, ini Visual Code ya, ini yang 4 Visual Studio Code. Oke. Nah, ini langkah-langkah untuk konfigurasi dan instalasi ya. Nah, yang pertama kita lakukan adalah kita harus membuat folder, katakan ada folder Android di partisi C. Kemudian nanti di dalam folder Android ini kita buat lagi folder SDK.
Kemudian di dalam folder SDK ini kita buat satu folder lagi, ini folder command line garis datar tools. Kemudian di dalam folder command line garis datar tools ini kita buat lagi folder lattes ya, seperti ini nanti. Oke, strukturnya seperti ini di folder di drive C ada folder Android. Kemudian kalau kita buka ini, di dalamnya ada folder SDK. Kemudian di dalam folder SDK kita buat lagi folder baru CMD line garis datar tools. Kemudian di dalam folder ini kita buat folder lattes ya. Jadi strukturnya seperti ini, Android, SDK. Di dalam SDK ini ada command line tools, kemudian di dalamnya ada folder lattes. Oke, nah kemudian file-file ini tadi ya, bahannya ini tadi kita ekstrak, kecuali Visual Studio Code ya, ini nanti kita install. Nah yang pertama dulu untuk Flutter. Nah kita buka ini Flutter, folder Flutter ini isinya ya dari RAR, isinya ini kita letakkan di folder Android. Jadi ini tadi ya di C, kemudian folder Android. Di dalam ini kita letakkan Flutter ini ya. Jadi kita tinggal kita buka RAR-nya, kemudian kita drag saja ini folder ini ke dalam folder Android. Oke, jadinya seperti ini. Dia sudah kita ekstrak dan kita copy ke dalam folder Android. Kemudian command line tools ini kita buka lagi RAR-nya. Nah ini command line toolsnya, ini isinya ini semua. Ini kita drag, kita letakkan di folder lattes ya. Jadi tadi kan ini SDK, kemudian di dalamnya ada folder CMD line tools. Kita buka lagi, di dalamnya ada folder lattes. Nah di dalam folder inilah kita letakkan ini. Nah ini sudah saya copy ya, jadi tinggal kita drag saja ke dalam ini sehingga folder lattes tadi berisi seperti ini. Jadi isinya dari command line tools. Oke, seperti ini. Ini kita close saja. Oke, kalau sudah seperti itu berarti ini sudah berisi ya. Ini folder Android, ini ada Flutter, kemudian SDK-nya ada folder command line tools. Di dalam command line tools ada lattes, di dalam lattes ada isi dari command line tools tadi. Oke, ini sudah selesai. Sekarang langkah berikutnya adalah kita ke sini, kita atur environment variable kita. Jadi environment variable ini berfungsi untuk meregistrasi file-file yang tadi ke dalam sistem kita. Jadi caranya boleh kita gunakan command prompt ya, atau sebenarnya boleh kita atur dari sini ya, environment. Nah ini environment, edit system environment, boleh kita atur dari sini. Jadi environment variable, kemudian di sini kita tambahkan. Jadi variabelnya kita tambahkan di sini dan alamatnya maupun path-nya nanti kita ganti. Tapi oke, ini saya lakukan dengan menggunakan command line prompt ya, supaya lebih cepat. Saya close dulu. Jadi kita tinggal mengcopy ini saja. Oke, kita buka dulu command line-nya, command prompt-nya, cmd run, kemudian cmd ini ya, run, kemudian cmd, kita ketik cmd di sini, kemudian kita okekan. Kemudian tinggal kita copy saja ini, kita buat dulu variabel untuk Android Home ya. Oke, seperti ini kita enter saja. Oke, ini sukses, berarti sudah diregistrasi.
Berikutnya kita buat untuk variabel Flutter kita dan CMD tools kita tadi. Oke, ini boleh sekaligus kita copy saja ini, kemudian kita pastikan di command promptnya, kita enter. Nah, ini juga sudah sukses, sehingga kalau kita lihat tadi di environment-nya, oke, ini kita ini ya, di advance-nya ini, advance kemudian environment variable, sehingga di sini sudah ada ya, ini Android Home-nya sudah ada. Kemudian di pad-nya juga kita lihat tadi, pad-nya bisa kita double klik saja. Nah, di sini sudah ada Flutter bin-nya, kemudian CMD tools-nya. Oke ya. Nah, ini kita seperti ini. Oke, berikutnya ini kita close saja. Berikutnya kita install JDK-nya. Oke, JDK-nya tadi sudah kita download ya di bahan. Oke, tadi saya letakkan di mana? Oke, di sini ya. Oke, JDK-nya ini tadi kita sudah download, kemudian kita install, double klik saja seperti biasa ya, install biasa. Nanti kita tinggal pilih tombol next. Oke, ini kita nextkan saja, install. Oke, jadi kita di sini menggunakan JDK yang 11 ya. Ini kita yeskan saja. Oke, kita tunggu sampai selesai proses instalasinya. Oke, ini sudah selesai, kita finishkan saja. Oke, baik, kalau sudah selesai, oke, ini sudah selesai. Sekarang kita download komponen-komponen untuk SDK manajernya. Untuk langkah ketiga sampai ke 8 ini, sampai ke sini ya, sampai ke 7 ini kita butuhkan sumber daya internet. Jadi PC kita atau laptop kita harus terkoneksi dengan internet, karena nanti kita akan melakukan di sini konfigurasi dan download beberapa komponen dari repository ya, sehingga kita butuhkan sumber daya internet. Nah, untuk SDK Manager ini sebenarnya ini nanti kita gunakan pada saat pembentukan emulator ya, atau Android virtual device-nya, supaya kita nanti bisa melihat hasil aplikasi yang sudah kita buat. Dan ini sebenarnya kalau kita menggunakan Android Studio ini sudah komplit ya, ada di dalamnya. Tetapi karena ini kita tidak menggunakan Android Studio, maka kita hanya membutuhkan beberapa file ini saja. Jadi sebenarnya ketika kita menggunakan Flutter ini dari Android Studio itu kita hanya butuh beberapa file ini saja. Oke, jadi ini akan kita download ya. Kita mulai dari nomor 3 ini, kita lakukan instalasinya secara dengan cara perintah command prompt. Jadi kita buka lagi run kemudian cmd. Oke, seperti ini. Oke, sebelumnya dulu kita lihat dulu ya apakah Java tadi sudah terinstall ya. Jadi kita tinggal buat di sini java/version, kita enter. Version. Oke, version ya. Jadi tidak ada S-nya. Jadi kita sudah menginstal di sini ya Java-nya. Java versinya adalah 11.0. Ini versi yang terbaru ya. Nah, ini dia berarti sudah berhasil tadi kita install Java-nya.
Sekarang kita lanjutkan dengan instalasi apa ya, SDK Managernya tadi. Jadi kita tinggal mengcopy ini saja ya, kita copy ini SDK Manager Platform Tools. Jadi kita download Platform Toolsnya terlebih dahulu, kita tinggal copy, kemudian kita pastekan di CMD kita enter saja, kita tunggu sampai 100%. jadi ini agak membutuhkan waktu ya, jadi tergantung dari kecepatan jaringan yang kita gunakan. Kalau ada yang seperti ini nanti kita pilih yes saja, ya kita ketik ya, kemudian kita enter. Oke, kita tunggu saja sampai selesai ini nanti 100%. Oke, baik, ini sudah selesai platformnya. Berikutnya kita jalankan nomor 4 ini. Ini kita download platform Android yang 30. Nah, ini boleh ya teman-teman menggunakan versi yang di bawahnya atau di atasnya. Ya, jadi di sini saya coba gunakan versi yang 30 ya, platformnya yang 30. Jadi kita tinggal copy SDK Manager, kemudian yang ini kita copy. Nanti teman-teman juga bisa menggunakan ya, misalnya kalau ada di atas sini atau di bawah ini misalnya 29, 28 boleh. Oke, kita copy, kemudian ini ya kita copy, kemudian kita paste kemari lagi, kemudian kita enter, kita tunggu sampai prosesnya 100% ya. Oke, mungkin ini videonya saya percepat ya, saya skip karena ini prosesnya sedikit memakan waktu, jadi supaya videonya tidak terlalu lama saya percepat. Oke, ini sudah 100% untuk platformnya yang 30. Sekarang yang nomor 5 build toolsnya kita download juga. Jadi ini ya, kalau tadi platformnya versi 30, maka di build toolsnya juga harus versi 30. Jadi harus sama ya, jangan platformnya 30 tapi build toolsnya versi yang berbeda. Jadi diusahakan sama. Oke, kita copy ini, kemudian kita pastikan lagi kemari, kemudian kita enter untuk melakukan proses download. Oke, kita tunggu sampai 100%. Jadi pastikan teman-teman ketika melakukan proses tahap ketiga sampai tahap ke-7 ini nanti koneksi internet teman-teman jangan sampai terputus ya, apalagi kalau sedang proses downloading setiap tahap. Jadi usahakan koneksi internet tetap ada. Oke, baik, ini sudah 100%, berarti proses yang ini tadi yang kelima ya, langkah yang kelima, step yang kelima sudah selesai build toolsnya. Sekarang kita jalankan SDK Manager lisensinya. Oke, kita copy lagi perintah yang ini, kemudian kita pastekan lagi, kita enter, kita tunggu beberapa saat sampai prosesnya 100%. Oke, ini sudah 100%, lalu ini diminta konfirmasi ke kita. Untuk mengaccepted, kita setuju saja, kita pilih atau kita ketik ya, yes, kemudian kita enter, ini juga ya, kita enter, ini juga ya, kita enter, kemudian ini juga ya, kita enter, ini juga ya, kita enter, ini juga ya, kita enter, ini juga ya, kita enter. Oke, ini all SDK package lisensi accepted, berarti sudah di oke kan, sudah sukses. Sekarang kita coba ini jalankan Flutter Doctor, kemudian Android lisensi. Kita copy ini,
Kemudian kita pastikan lagi ke sini, kita enter, kita tunggu dulu supaya Flutter Doctor lisensinya juga kita download. Kita tunggu sampai selesai. Oke, jadi sambil menunggu ini sebenarnya ya prosesnya sangat sederhana ya untuk menginstalasi Flutter ini, tentu tanpa Android Studio. Memang kalau kita menggunakan Android Studio maka size-nya sangat besar ya, dan menyebabkan PC kita atau laptop kita menjadi berat, apalagi kalau PC atau laptop kita hanya memiliki kecepatan prosesor dan memori yang pas-pasan. Oke, ini tadi lisensi dari Flutter-nya sudah selesai. Sekarang coba kita cek dulu untuk Flutter-nya. Kita jalankan saja nih Flutter Doctor. Oke ya, kita ketik saja di sini Flutter Doctor. Kita enter, kita tunggu. Kita akan lihat konfigurasi yang sudah kita buat, yang sudah kita lakukan tadi. Oke, kita lihat di sini yang di checklist berarti sudah oke, sudah sukses. Sementara yang yang X ini tanda kali berarti belum terinstall, kemudian yang tanda seru berarti hanya sebagian. Nah, ini Visual Studio belum terinstall ya, nanti kita akan install. Nah, di sini kan diberikan petunjuk sama kita, boleh kita download dari website ini. Kemudian yang ini tanda seru Android Studio not installed ya, karena memang ini tidak kita gunakan, jadi kita biarkan saja, tidak apa-apa, tidak masalah ya, tidak masalah. Kebetulan visual code-nya sudah saya sudah saya install ya. Nah, ini tadi visual code-nya, ini yang ini versi 1,5 kebetulan sudah saya install. Jadi ini di checklist berarti sudah oke ya, sudah oke. Kemudian di sini ada connected device, ada 3 yang bisa kita gunakan ya. Jadi kalau sudah seperti ini sudah oke ya, sudah sukses. Nanti kalau bagi teman-teman tinggal ini mungkin tanda X ya, VS Code ini. Jadi teman-teman tinggal install yang ini ya, visual code-nya. Oke, atau begini, saya ini sajalah, saya uninstall dulu ininya karena visual code-nya tadi sudah saya, ini visual code-nya sudah saya install. Oke, saya uninstall dulu supaya nanti teman-teman juga tidak bingung ya. Oke, ini ya. Oke, visual code-nya saya klik kanan uninstall. Oke, saya install dulu. Oke, mungkin ini saya percepat ya prosesnya supaya videonya tidak lama. Oke, ini sudah saya uninstall visual code-nya. Sekarang saya cek lagi misalnya yang sudah terkonfigurasi Flutter Doctor. Kita enter, kita lihat lagi informasi komponen-komponen dari Flutter-nya. Oke, Flutter-nya sudah oke. Kita lihat di sini ya, visual code-nya tadi, visual code-nya tadi tidak ada ya. Nah, sementara kita butuh itu. Oke, nah sekarang kita install visual code-nya. Tadi kita sudah download ya. Oke, ini saya gunakan versi yang 1.50. Kita
kita tinggal double klik seperti biasa saja instalasinya. Oke, kita accept ini, kemudian next, kita next kan saja. Ini juga kita next. Oke, ini create a desktop icon, ini kita checklist saja supaya nanti ada ikonnya di desktop. Oke, kita next kan, kita tunggu sampai selesai proses instalasinya. Oke, ini kalau memang kita tidak mau menjalankan visual code-nya setelah selesai proses instalasi, berarti yang ini kita checklist. Tapi kalau kita ingin menjalankannya langsung boleh ya, kita ini checklist kemudian finish. Oke, sudah selesai proses instalasinya. Sambil kita tunggu untuk loading Visual Studio. Jadi ini jendela ya, atau tampilan dari Visual Studio Code kita seperti ini. Ini kita close saja dulu. Oke, sekarang di Visual Studio Code kita ini kita perlu install ekstensi dari Flutter. Ya, ekstensi dari Flutter supaya nanti kita bisa mengetik coding Dart-nya. Jadi kita gunakan Flutter itu nanti adalah SDK dari yang dibuat dari Google, SDK Android ya, yang dibuat oleh Google. Nah, untuk membuat aplikasi Androidnya, maka di Flutter itu kita menggunakan coding Dart. Jadi kita nanti akan install ekstensinya itu dulu. Kita ambil dari ini, dari ekstensi ini, menu extension ya, ini extension. Kemudian di bagian extensionnya ini, source-nya ini kita ketik Flutter. Oke, kita tunggu sampai didapat. Nah, ini kebetulan sudah saya install ya sebenarnya. Jadi di sini nanti kalau belum terinstall, ini ada tombol hijau ya, install. Nah, di sini terinstall dia. Ya, ini karena sudah saya install maka modelnya seperti ini ya. Oke. Kemudian satu lagi Dart. Jadi biasanya sih kalau sudah terinstall Flutter maka Dart-nya itu akan otomatis terinstall. Jadi kita cek dulu Dart. Oh, ini sudah ada. Jadi Dart kodenya juga sudah terinstall ya ekstensinya. Nanti kalau belum berarti ini tombol hijaunya ini ada ya, dan ada tulisan install di sini. Oke, jadi di sini Flutternya sudah ada, kemudian Dart-nya juga sudah ada. Oke, saya pikir itu ya untuk instalasi dan konfigurasi Flutter. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Nanti kalau ada yang kurang paham boleh ditanyakan melalui kolom komentar di video tutorial ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sampai jumpa pada tutorial berikutnya, terutama untuk membuat project dan membuat emulator. Jadi nanti itu akan saya buat dalam video tutorial yang berbeda. Oke, sampai jumpa di video tutorial berikutnya. Terima kasih.